warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Pagi Ibu, alhamdulillah baik. Masih semangat dong ya? Masih. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dahulu. Ketua kelas boleh memimpin doa. Baik, untuk memulai mata kuliah ini, baiknya kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya Ibu mencek kehadiran terlebih dahulu. Muhammad Rafi Riyadi, Hadir Bu. Gara Ladiatma, Hadir. Muhammad Arifin. Ya, hadir ya. Tidak Bu. Kemana? Sakit. Oh, sakit. Nah, Kanyoman Yasa. Oke. Atwa Monika. Sakit Bu. Sakit. Hana Safira. Nabila Salsabila. Marani. Sakit. Sakit. Sifa Fadila. Naila. Siti Isya. Andini. Yosifa. Mardi. Sakit. Sakit. Zara. Cindy. Naura. Oh iya, lupa. Dia udah mulai saya. Altafina. Oke, berarti banyak yang sakit ya. Kita doakan semoga yang sakit lekas sembuh. Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Ada yang tahu apa itu pengertian teks deskripsi? Tapi kayaknya lemes banget ya. Kita mau sedikit dulu. Boleh berdiri? Berdiri. Oke, sedikit dulu ya. Kalau saya bilang buka mulut tertawa 3 kali, hahaha. Buka mulut tertawa 2 kali, hahaha. Buka mulut tertawa 1 kali, ha. Buka mulut tanpa suara berarti? Ya. Ayo mulai. Buka mulut tertawa 3 kali, hahaha. Buka mulut tertawa 2 kali, hahaha. Buka mulut tertawa 1 kali, hahaha. Buka mulut tanpa suara. Oke, masih fokus. Lanjut. Buka mulut tertawa 2 kali, hahaha. Buka mulut tertawa 1 kali, hahaha. Buka mulut tertawa 3 kali, hahaha. Buka mulut tertawa 2 kali, hahaha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, kembali. Lanjut ya. Tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami isi teks deskripsi, mengenali sudut pandang pengarang, serta menggunakan konjungsi dengan tepat dalam konteks deskripsi. Yang kedua, peserta didik mampu memahami makna yang terkandung dalam sebuah teks deskripsi, menganalisis pesan yang ingin disampaikan, serta nilai hubung antara kalimat, kohesi, dan keseluruhan makna, koherensi. Yang pertama ada pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi memaparkan objek atau tempat secara terperinci, berisi pemaparan atau penggambaran yang detail sehingga seolah-olah pembaca dapat membayangkan objek atau tempat yang digambarkan dalam teks tersebut. Berarti gambaran besar dari teks deskripsi merupakan objek atau tempat secara terperinci. Teks deskripsi mengandung unsur emosional, seolah-olah pembaca dapat merasakan, melihat, dan mendengarkan objek yang dipaparkan. Tujuannya adalah memerincikan dan menggambarkan objek dari sudut pandang penulis agar pembaca ikut terlibat dalam peristiwa dan perasaan yang dialami penulis. Teks deskripsi juga menggunakan majas untuk menguatkan emosi penulis sehingga tersampaikan kepada pembacanya. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, objektif.
menggambarkan objek berdasarkan fakta, bukan opini pribadi penulis. Yang kedua, detail, menggunakan kata-kata yang menggambarkan karakteristik objek dengan jelas. Yang ketiga, panca indera, memanfaatkan penggambaran dari panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pengecapan. Yang ketiga, menggunakan kata sifat. Penulis banyak menggunakan kata-kata yang menjelaskan sifat atau keadaan suatu objek. Oke, selanjutnya ada struktur teks deskripsi. Nah, Aisyah boleh minta tolong dibacakan. Struktur teks deskripsi. Teks deskripsi yang pertama ada identifikasi. Bagian ini memperkenalkan atau mengidentifikasi objek yang akan dideskripsikan. Contohnya, Pantai Kuta terletak di Bali, Indonesia. Yang kedua, deskripsi bagian. Bagian yang menggambarkan ciri-ciri objek secara lebih rinci. Misalnya, menjelaskan warna air laut, pasir, suasana di sekitar pantai. Ketiga, penutup atau kesimpulan. Bagian ini seringkali berupa pandangan umum atau pesan penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Oke, berarti struktur teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah penutup atau kesimpulan. Berikutnya ada jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama, deskripsi subjektif, menggambarkan objek berdasarkan kesan atau pandangan pribadi penulis. Yang kedua, deskripsi objektif, penggambaran objek secara faktual tanpa melibatkan pandangan atau perasaan penulis. Berikutnya ada sudut pandang dalam teks deskripsi. Andin, boleh dibacakan? Sudut pandang mempengaruhi cara penulis menggambarkan objek atau situasi dalam teks. Beberapa jenis sudut pandang yang sering digunakan dalam teks deskripsi antara lain: sudut pandang orang pertama. Penulis menggunakan kata saya atau aku dan menarasikan pengalamannya sendiri dalam menggambarkan objek atau situasi. Contoh, aku berdiri di tepi pantai, merasakan angin yang lembut menyentuh kulitku. 2. Sudut pandang orang ketiga. Penulis menggambarkan objek atau situasi dari perspektif orang lain. Contoh, ia melihat matahari perlahan tenggelam di balik cakrawala, menyisakan semburat warna juga di langit. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya penggunaan konjungsi dalam teks deskripsi. Yang pertama itu konjungsi adalah kata penghubung yang digunakan untuk menyambung kata, frasa, atau kalimat dalam sebuah teks. Dalam teks deskripsi, konjungsi digunakan untuk menjaga alur atau keterpaduan antara kalimat dan paragraf. Beberapa konjungsi yang sering digunakan dalam teks deskripsi adalah: yang pertama itu adalah konjungsi penambahan seperti dan, serta, juga. Contohnya, pantai ini memiliki pasir putih, air laut yang jernih, dan pepohonan kelapa yang indah. Berarti konjungsi penambahnya adalah dan. Ya, benar. Yang kedua ada konjungsi pertentangan, tetapi dan namun. Tetapi namun. Contohnya, langit saat itu cerah, namun angin bertiup cukup kencang. Berarti yang dipakai namun. Oke. Yang ketiga, konjungsi sebab akibat, sehingga, karena, oleh karena itu. Contohnya, pantai ini sangat indah sehingga banyak wisatawan yang datang berkunjung. Berarti yang dipakai sehingga. Oke. Dari 1, 2, 3 konjungsi, siapa yang ingin mencontohkan satu dari 3 ini? Oke. Saya mau mencontohkan konjungsi yang sebab akibat. Contohnya, Mardi hari ini tidak masuk karena dia sakit. Oke. Berarti yang dipakai adalah karena. Beri tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya ada kohesi dan koherensi. Kohesi terjadi ketika kalimat-kalimat dalam teks saling terhubung dengan baik menggunakan pronomina, sinonim, antonim, dan konjungsi.
Hal ini membantu pembaca memahami hubungan antara kalimat secara logis. Contohnya, Pantai Kuta sangatlah indah. Ia terkenal dengan pasir putih yang lembut. Selanjutnya adalah koherensi kepaduan gagasan. Koherensi memastikan bahwa ide-ide yang disampaikan dalam teks saling mendukung satu sama lain dan tidak terputus. Setiap paragraf dalam teks harus berhubungan dengan paragraf lainnya untuk membentuk makna yang utuh. Contoh koherensi yang baik. Paragraf pertama menggambarkan lokasi pantai, paragraf kedua menggambarkan pemandangan di pantai, dan paragraf ketiga menggambarkan suasana atau aktivitas yang terjadi di pantai. Contoh teks deskripsi. Faizah, bisa dibacakan? Pantai Kuta. Pantai Kuta terletak di bagian selatan Pulau Bali, Indonesia. Pantai ini terkenal dengan pemandangannya yang memukau dan pasir putih yang membentang sepanjang pantai. Di sebelah barat, air laut tampak biru jernih, memantulkan sinar matahari yang mulai tenggelam di ufuk barat. Ombak yang berdebur lembur menghampiri tepi pantai, menciptakan suasana yang damai dan menenangkan. Selain itu, banyak wisatawan yang menghabiskan waktu mereka dengan berjalan di sepanjang tepi pantai atau duduk bersantai menikmati keindahan matahari terbenam. Kehadiran pohon kelapa yang rindang menambah keindahan dan kesejukan di sekitar pantai ini. Pantai Kuta menjadi destinasi favorit bagi wisatawan lokal maupun mancanegara karena keindahannya yang luar biasa. Oke, terima kasih Mbak Liza. Baik, ada pertanyaan? Ibu, maaf, bisa tolong menjelaskan bagian penghasilan koherensi karena saya masih paham. Koherensi dan koherensi. Oke, dari teman-teman sendiri ada yang bisa menjelaskan pertanyaan dari temannya? Ada tidak? Tidak. Baik. Kohesi terjadi ketika kalimat-kalimat dalam teks saling terhubung dengan baik menggunakan pronomina, sinonim, antonim, dan konjungsi. Hal ini membantu pembaca memahami hubungan antar kalimat secara logis. Berarti memahami hubungan antar kalimat secara logis. Contohnya, Pantai Kuta sangat indah, ia terkenal dengan pasir putih yang lembut. Berarti Pantai Kuta ini adalah pantai yang terkenal. Terkenalnya karena apa? Karena pasir putihnya yang lembut. Jadi terdapat keterpaduan bentuk itu ya, Bu? Ya, benar. Selanjutnya sudah mengerti tentang kohesi? Sudah, Bu. Oke. Lanjut ke koherensi, itu kepaduan gagasan. Koherensi memastikan bahwa ide-ide yang disampaikan dalam teks saling mendukung satu sama lain dan tidak terputus, berarti saling mendukung. Setiap paragraf dalam teks harus berhubungan dengan paragraf lainnya untuk membentuk makna yang utuh. Contohnya koherensi yang baik. Paragraf pertama menggambarkan lokasi pantai. Berarti paragraf pertama itu merincikan lokasi itu di mana, letaknya di mana. Paragraf kedua menggambarkan pemandangan di pantai seperti pemandangannya bersihkah, indahkah, kotorkah, dan lain sebagainya. Dan terakhir paragraf ketiga menggambarkan suasana atau aktivitas yang terjadi di pantai. Apakah ramai, sepi, dan lain sebagainya. Di mana, anak? Berarti Bu, koherensi itu berhubungan dengan makna yang terdapat dalam suatu teks. Apakah teks tersebut itu padu atau tidak? Ya, benar. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Masih ada pertanyaan? Oke, baik. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Tidak, belum. Emang belum. Saya mau memberikan sebuah tugas kepada kalian. Ini per kelompok. Jadi sistemnya itu hitung satu, karena cuman hadir gak semuanya ya. Jadi satu kelompok itu ada 3 orang. Hitungnya 1, 2, 3, 1 lagi gitu, biar ngacak. Oke, dari Aisyah. 1,
2. 2. Oke, silakan duduk berkelompok. Oke, sudah duduk berkelompok? Sudah ya. Coba cek dulu kertasnya. Di dalam lembaran kerja peserta didik ada nama kelompok, isi nama kelompok, kelasnya, lalu diskusi kelompok, memahami teks deskripsi. Yang pertama, bacalah teks deskripsi di bawah ini dengan seksama. Pertanyaannya ada di B. Yang pertama, apa saja yang dideskripsikan dalam teks di atas? Pertanyaan yang kedua, sudut pandang apa yang digunakan penulis dalam teks di atas? Yang ketiga, temukan konjungsi yang digunakan dalam teks deskripsi. Dan yang terakhir, apakah setiap kalimat dalam teks deskripsi tersebut saling terhubung secara logis, baik secara koherensi maupun koherensi? Silakan dikerjakan. Nggak ada di situ mah tadi nggak ada. Tetapi Ada yang ingin ditanyakan? ini mah perintah doang, pertanyaannya ini. Oh, pertanyaannya ini. Karena ngobrol dulu soalnya. Ini Kamu jangan banyak ngobrol biar ngerti ya. baik, Bu. Apa yang dideskripsikan di sini? Kelas 9 tadi. 9Z. Ini ya apa sih objek ya? Objektif ya. Orang keberapa? Itu yang dari kita apa yang Sudut pandang pertama, kedua, ketiga. dari kita ya? Sudut pandang sama tadi berarti kan sama orang kedua ya. Pertama Ini nomor 2, Bu. Nomor 2. Sudut pandang apa saja yang digunakan penulis dalam teks. Sudut pandang pertama, sudut pandang kedua, atau sudut pandang ketiga. Itu tuh kayak yang koherensi. pada apa? Lihat yang konjungsi nggak PPT konjungsi. Oh iya, boleh. Terus. Nah, Kalian ya? Jangan ngobrol dulu. Jangan. Inyong sibuk. ada tetapi. Yuk, minta tuh gua. Gak boleh makan di kelas. Oke, halo. Ada sih ya. Besok ya. Besok kan kita ini lah. Baca. Awas kan itu dia. Besok, ayo. Bebas, makanya. Ayo kalau mama. Jelasannya kohesi dan koherensi. Si, bentuk. Tapi ini kan Kohesi makna. kohesi bukan kohesi ya, tata kalimat.
Ikhlas banget ya. Tadi gua nggak jawab dapet coklat. Atau kayaknya baru pertama dapet coklat. Apa ya? Sampahnya tahun tujuan pertama. Kenapa galau bu? Zolim bu. Bro, udah belum? Gini. Gitu ya. Sama ngejelasin kan. Sudah semua? Iya benar. Saya mau tanya. Iya kan mau nanya. Sebentar ya, kelompok lain belum selesai. Maju je, maju. Aja. Turun je, turun. Turun je. Kelompok Fajar sudah? Belum. Kelompok Aisyah udah? Sudah Bu. Garal? Berarti tinggal kelompok Ojan. Enggak, Bu. Belum, Bu. Oh iya. Kamu kok nggak nonton? Nggak nonton. Udah, Ibu. Sudah? Oke, baik. Selanjutnya kita akan mempresentasikan. Jadi presentasinya itu bukan satu kelompok doang, tapi dari satu kelompok yang kelompok lain menanggapi apakah ada masukan apa gimana. Oke, saya pilih dari yang mengajukan diri dulu deh. Siapa yang mau? Yang duluan. Siapa yang mau? Gak ada yang mau ya? Gak ada yang mau ya? Kelompok ini deh, kelompok ini deh. Yang sekian banyak kelompok ya. Semuanya maju bu. Iya, maju dulu aja. Nanti ditanggapi oleh teman-teman kelompok lain. Beri tepuk tangan dulu. Kelompok berapa sih? Kelompok 2. Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas LPD yang sudah kami kerjakan bersama. Buat jawaban yang pertama, apa yang dideskripsikan dalam teks di atas itu membahas tentang hutan pinus mangunan. Terus yang kedua, sudut pandang apa yang digunakan untuk menjelaskan di atas yaitu sudut pandang yang pertama objektif. Kenapa sudut pandang berapa? Sudut pandang orang pertama. Kenapa sudut pandang? Kalian sudut pandang berapa? Buat ini. Buat Yang kelompok ini sudut pandang berapa? Sudut pandang pertama. Kelompok ini? Sudut pandang ketiga. Kenapa? Kenapa kelompok ini sudut pandang orang ketiga? Coba jelaskan. Oke, suaramu boleh dibesarkan supaya teman-teman mendengar ya. Karena yang saya lihat dari pengertiannya itu sudut pandang orang ketiga itu cara penulis menceritakan peristiwa dalam sebuah cerita fiksi seperti cerpen atau novel dengan menempatkan dirinya di luar cerita. Dan di sini kan tentang hutan pinus mangunan. Dan ini tuh menceritakan peristiwa si hutan pinus mangunan, mendeskripsikan hutan pinus mangunan. Oke, gimana kelompok 1 dan kelompok 1 dan kelompok 2? Apa alasan kalian memilih sudut pandang pertama ya? salah. Iya, salah. Coba berikan alasannya. Karena kan ini menjelaskan tentang objek ya. Jadi kalau kami pikir, oh jadi ini sudut pandang. Ketiga. Baiknya gimana Bu? Ketiga. Salah ya bu.
Oke, sebenarnya benar yang disebutkan oleh Andi. Orang ketiga. Oke, yang pertama tadi lupa ya. Apa yang dideskripsikan dalam teks di atas pada ini? Tuh. Jawabannya sama? Sama. Oke, benar. Lanjut nomor 3. Kita bener. Temukan Kita bener, konklusi yang Bos. digunakan Kita dalam sudut pandang orang deskripsi. ketiga, Bos. Kelompok kami hanya menemukan satu, yaitu dan. Dua. Dan kalau kelompok 1 menemukan berapa konjungsi? Satu ya, Ci? Satu. Satu. Apa itu? Dan. Kelompok 3 Dua. apa? Atau. Karena atau garis miring biasanya ibu. Gak ada Bu di materi. Kan nggak ada di Di materi. materi. Ada nggak ya? Ada nggak ya? Oh iya, maaf. Ada nggak ya? Atau coba dibaca. Dan serta juga tetapi namun. Gak ada bu, itu mana ada atau kan di sini. Beda bu. Oh iya, tidak ada atau berarti cuma ada. Dan. Ya. Ibu, tapi setahu saya atau juga termasuk konjungsi. Oh iya benar. Tapi maksudnya konjungsi mana kita tetap keliru. Iya, jadi kita yang sesuai Ibu jelaskan. Saya ini aja. Oke. Benar. Kita Apa? betul lagi. Oke, berarti untuk itu masuk ya. Yang keempat, nomor 4 silakan dijawab. Apakah setiap kalimat dalam teks deskripsi tersebut saling terhubung secara logis atau kohesi dan inherensi? Jelaskan. Ya. Mana? Jawaban dari kelompok 2 itu terdapat unsur koherensi karena dari setiap kalimat semuanya berhubungan serta terdapat kohesi karena kalimat tersebut logis. Oke, kelompok lain gimana? Ya, saling berhubungan. Saling berhubungan sama. Ya. Betul. Baik. Oke. Oke, udah tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya boleh dikumpulkan KPD-nya. Baik ibu. Selesai. Oke, selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan apa materi yang kita pelajari hari ini? Aisyah. Jangan nunjuk orang lain, berarti kamu. Apa yang kamu dapatkan selama pembelajaran ini? Oh. Jadi teks deskripsi itu kita lebih mengetahui tentang objek ya. Ya, benar, objek. Mengamat objek, terus cerita objek dan yang lainnya. Segitu Bu. Oke, ada tambahan dari teman-teman lain? Yang lain? Tidak ada. Kira-kira ruangan kelas ini bisa dideskripsikan apa tidak? Bisa. Boleh dong satu orang mendeskripsikan kelas ini? Siapa yang mau? Kalau tidak ada yang mau, saya nunjuk nih. Tunjuk. Tunjuk. Ya Bu. Saya aja. Oke, Siva. Jadi kelas ini adalah sebuah kelas yang di dalamnya terdapat ada kursi, meja dengan suasana yang rapi, bersih dan nyaman. Oke, baik. Ada tambahan dari teman-teman yang lain? Tidak ada. Selanjutnya mau ice breaking. Oh, dia mau ice breaking, dia bisik-bisik. Mau ice breaking. Oke, sebelum pembelajaran berakhir, sebelum kesimpulan dari saya, dia mau ice breaking. Oke, boleh dipimpin teman-temannya di depan. Aduh. Biar kesimpulan ya, biar semangat. Semangat. Ayo maju. Bisik-bisik ice breaking. Ya udah suruh maju. Oke, boleh berdiri. Oke. Teman-teman ya. Nggak boleh dongkol gitu ya. Kan kamu
minta ekstrik gini ya, udah pimpin teman-temanmu. Apa aja? Sebaiknya mungkin teman-teman sekarang bisa saling memegang pundak temennya. Satu aja. Satu aja sudah. Ya. Ini nggak apa-apa pegang kamu ke. Nah. Pegang. Ketika saya bilang pagi, teman-teman tepuk sekali. Ketika saya bilang siang, teman-teman tepuk 2 kali. Ketika malam, teman-teman tepuk 3 kali. Mungkin, tapi kalau sore, teman-teman gak usah nepuk. Oh iya. Bisa teman-teman? Bisa. Nggak bisa. Nggak ada orangnya. Benar-benar. Kamu pegang Iman aja. Pagi. Oh ke depannya. Pagi, siang, pagi, siang, sore. Nah. Salah. Oke baik. Salah. Oke udah. Sekali lagi Pak. Sekali Sekali lagi. lagi. Sekali lagi. Oke sekali lagi. Yang salah kan sudah ke depan. Kan tadi Pak pemanasan. Sudah tua. Oke. Sekali lagi ini melatih kefokusan lagi. Iya. Pagi, siang, pagi, siang, sore, malam. Karena beragu kamu. Sama-sama. Berarti yang salah Ana Safira ya? Iya Bu. Oke, untuk Ana Safira silakan simpulkan pembelajaran hari ini. Simpulan ya. Ya, Simpulan apa teks? simpulan aja. Hari ini kita semua mempelajari mengenai teks deskripsi, di mana kita semua tahu bahwa teks deskripsi itu adalah teks yang menjelaskan suatu objek secara rinci dan juga jelas. Di mana teks deskripsi itu terdapat strukturnya ya, yang pertama itu ada identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Simpulan itu sifatnya opsional, serta salah satu ciri dari teks deskripsi itu adalah menggambarkan suatu objek sesuai dengan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, dan lain-lain. Oke, terima kasih Ana Safira. Selanjutnya ada yang akan memberikan refleksi untuk hari ini. Oke, baik. Iya sih Pak. Pembelajaran hari ini cukup menyenangkan ya. Tapi seru sih, udah seru aja. Ada yang mau menambahkan biar saya minggu depan akan lebih semangat lagi dari hari ini. Ada yang ingin menambahkan? Tidak. Cukup Bu. Sepertinya kamu deh dari tadi senyum-senyum doang. Iya, boleh. Oke, refleksi buat saya. Alhamdulillah hari ini ya, pembelajarannya sangat menyenangkan, terus menghibur juga. Terima kasih. Udah aja Bu. Selanjutnya kesimpulan dari saya. Kesimpulannya adalah Ya, baik Bu. teks deskripsi adalah teks bertujuan untuk menggambarkan suatu objek, tempat, orang, atau peristiwa secara rinci agar pembaca dapat membayangkan dengan jelas apa yang dideskripsikan. Teks deskripsi memiliki ciri-ciri penggunaan kata-kata yang merangsang panca indera serta memberikan detail-detail spesifik. Struktur teks deskripsi umumnya terdiri dari bagian identifikasi yang memperkenalkan objek dan deskripsi bagian yang menjabarkan lebih detail ciri-ciri objek tersebut, kohesi yaitu keterkaitan antar kalimat, dan koherensi yaitu alur yang logis, sangat penting agar deskripsi dapat dipahami dengan baik. Selain itu, penggunaan kosakata serapan dari bahasa daerah maupun asing juga dapat memperkaya teks deskripsi. Dengan demikian, tujuan pembelajaran ini adalah memahami bagaimana menyusun teks deskripsi yang terstruktur dan detail sehingga dapat membantu pembaca merasakannya. Oke, sebelum pulang saya akan memberikan tugas. Kalian pada bawa HP? Wah. Oke, saya akan memberikannya di
kan grupnya ya. Oke, terima kasih Nila. Sudah dikirimkan ya? Saya harap semua kalian mengisinya jangan sampai lupa. Untuk minggu depan kita akan membahas materi tentang kajian fisik. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Untuk menutup pembelajaran sebaiknya kita membaca doa sebelum pulang. Garal boleh pimpin temannya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, sekaligus pulang ke rumah, kalau ini kita belum semuanya sama-sama doa. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Ada kenapa? Kembali lagi. Oke, kembali lagi ke posisi awal. Tolong meja dan kursinya dikembalikan ke posisi awal ya. Sebelum pulang, alangkah baiknya sampahnya dibuang ke tong sampah ya, jangan sampai berserakan di kelas. Baik, Bu. Baik, saya akhiri di topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.